Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. saya Nasrina. Apakah benar ini dengan Ibu Siti yang ada janji di WhatsApp untuk konsultasi hari Bu ini? Rina, saya memang ingin berkonsultasi dengan Ibu tentang kesehatan saya akhir-akhir ini. Baik Bu, saya siap mendengarkan. Ibu mengalami keluhan apa Ibu? Jadi, saya sering pusing, terutama di bagian belakang kepala saya. Badan juga terasa pegal dan lesu. Juga kadang tangan juga kesemutan. Dan yang paling mengganggu saya adalah kaki saya yang kerambu pada malam hari. Sampai-sampai saya suka terbangun saat tidur, Bu. Baik Ibu, saya catat keluhannya ya. Ibu bisa saya tahu apakah Ibu punya riwayat penyakit tertentu seperti diabetes atau hipertensi? Belum ada, Bu. Dulu tekanan darah saya normal-normal saja kok. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu bagaimana kebiasaan makan Ibu sehari-hari Ibu? Ya ginilah, Bu, sebagai ibu rumah tangga, saya memasak sendiri setiap hari. Keluarga saya juga suka masakan Padang, jadi cukup seringlah masak gulai, rendang, atau kalau tidak ya gorengan. Saya juga suka masak dengan yang berbahan santan, karena itu membuat masakan lebih gurih, Bu. Oke, saya paham. Dan untuk aktivitas fisik Ibu, biasanya Ibu berolahraga kapan, Bu? Olahraga? Jarang, Ibu. Paling cuma bersih-bersih rumah saja. Anak-anak saya juga sudah besar. Jadi lebih baik saya menonton TV saja, Bu. Oke, terima kasih untuk informasinya Ibu. Dari keluhan dan kebiasaan hidup Ibu yang Ibu ceritakan tadi, ada kemungkinan Ibu mengalami peningkatan kadar kolesterol Ibu dalam darah ya Ibu. Gejalanya seperti pusing, pegal, kesemutan, dan kram. Bisa terkait dengan kondisi tertentu Ibu. Wah, kolesterol? Tapi kan kolesterol itu hanya yang untuk berat badannya berlebih, Bu. Kan badan saya juga tidak terlalu gemuk-gemuk amat, Bu. Nah, pemahaman itu Ibu yang sering terjadi. Faktanya, kolesterol itu tinggi bisa dialami oleh siapapun, terlepas dari berat badan maupun penambahan faktor usia. Metabolisme tubuh juga sudah melambat Ibu. Asupan lemak jenuh dan kolesterol dari makanan bersantan, gorengan, dan daging merah yang berlebihan ditambah dengan kurangnya gerak bisa menyebabkan penumpukan plak di dalam tubuh. Penumpukan plak? Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Ibarat gini, Ibu, pipa saluran air. Ibu jika buang minyak terus-menerus ke dalamnya, lama-lama pipa itu akan tersumbat dan air tidak bisa mengalir, Ibu. Sama seperti pembuluh darah kita, plak kolesterol ini bisa mempersempit pembuluh darah sehingga aliran darah dari oksigen ke otak dan ke otot menjadi pegal, Ibu. Organ lainnya menjadi kurang lancar. Inilah yang memicu keluhan Ibu tadi. Jika dibiarkan, resikonya adalah Ibu mengalami serangan jantung atau stroke, Ibu. Astagfirullah, seram sekali ya, Bu. Lalu harus bagaimana ini? Apakah saya harus minum obat seumur hidup, Bu? Tenang Ibu, tidak selalu harus langsung minum obat. Langkah pertama dan yang terpenting adalah mengubah gaya hidup Ibu. Kalau menyebut terapi gaya hidup atau bisa dibilang non-farmakologis Ibu, itu justru kuncinya. Mari kita bahas satu persatu ya Ibu. Yang pertama adalah pola makan. Ibu tidak perlu berhenti makan enak, tapi bisa memodifikasikannya. Ganti santan kental untuk gulai atau lodeh, coba pakai santan encer. Lebih baik ganti dengan susu rendah lemak atau santan dari daging kelapa tua yang lebih encer. Rasanya tetap gurih kok Ibu. Lalu batasi gorengan. Coba metode masak lain seperti dikukus, direbus, atau dipanggang. Ikan bakar atau ayam kukus bumbu kuning juga sangat lezat kan Ibu? Lalu perbanyak makanan penurun kolesterol alami. Ini penting Ibu. Ibu bisa perbanyak oatmeal untuk sarapan, kacang-kacangan seperti edamame atau kacang tanah. Bukan yang digoreng atau direbus ya Ibu.
Buah apukat, apel, anggur, jeruk, serta sayuran tinggi serat seperti brokoli, wortel, dan buncis. Minumannya, coba Ibu rutin minum air rebusan kayu manis atau teh hijau tanpa gula ya Ibu. Apakah Ibu mengerti? Wah, banyak juga pilihannya ya, Bu. Saya catat dulu ya, Bu. Tadi tuh oatmeal, alpukat, sama rebusan kayu manis ya, Bu? Betul Bu, yang kedua adalah aktivitas fisik. Ibu tidak perlu olahraga berat, cukup dengan jalan kaki 30 menit setelah pagi atau naik turun tangga di rumah 10-15 menit. Dan bisa juga senam ringan sambil menonton TV. Ini akan membantu membakar lemak dan melancarkan peredaran darah yang mengurangi keluhan kram dan pegal Ibu. Baik, Ibu. Saya akan coba jalan pagi sambil menghirup udara segar. Betul sekali. Yang ketiga adalah manajemen stres dan istirahat yang cukup. Stres juga dapat memicu kenaikan kolesterol. Pastikan ibu tidur yang cukup dan lakukan hal yang menyenangkan. Oh, begitu, Bu. Kadang saya juga suka khawatir soal anak-anak saya. Itu wajar ibu, tapi kesehatan ibu juga penting untuk keluarga sekarang. Untuk memastikan kondisi ibu, saya menyarankan untuk ibu melakukan pemeriksaan darah lengkap ke puskesmas atau dokter terdekat ya ibu. Dengan begitu, penanganan bisa lebih tepat sasaran. Jika setelah 3 bulan perubahan gaya hidup belum cukup, barulah ke dokter akan pemeriksaan lebih lanjut ibu untuk penurunan kolesterol. Paham sekali, Bu. Jadi langkah pertama adalah ubah pola makan atau mulai olahraga ringan ya, Bu. Lalu periksa ke dokter untuk cek lab. Ya, Bu. Tepat sekali ibu, jangan ragu untuk mengurangi secara perlahan. Misalnya minggu ini kurangi gorengan, minggu ke depan tambah porsi sayur. Yang penting itu konsisten ya ibu. Baik, Ibu Rina, terima kasih sekali ya atas penjelasannya yang sangat detail dan juga Ibu sabar menjelaskannya. Saya jadi lebih mengerti dan tidak panik lagi. Saya akan coba jalani saran Ibu. Sama-sama ibu. Semoga ibu diberikan kemudahan dan kesehatan selalu. Jika ada yang belum jelas atau keluhan berlanjut, jangan sungkan untuk menghubungi kami lagi ya ibu. Salam sehat untuk keluarga di rumah. Baik, Ibu Rina, terima kasih sekali ya atas penjelasannya yang sangat detail dan sabar. Saya jadi lebih mengerti dan tidak panik lagi. Saya akan coba jalani yang Ibu katakan mulai besok ya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.